Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang sejarah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Sebelum membahas sejarah Sayyidah Zainab binti Rasulullah, mari kita simak terlebih dahulu semua putra-putri Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki 7 orang anak, 6 anak dari Sayyidatina Khadijah. Sedangkan 1 orang anak dari Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Berikut putra-putri Nabi Muhammad. 1. Sayyidina Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti, pemberi imbalan, namun sayangnya, ia tidak memiliki umur panjang, dan wafat saat berusia 2 tahun. 2. Sayyidina Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad dan Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan yaitu Al-Tayyib Al-Tahir. 3. Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini nanti yang akan diceritakan sejarahnya. 4. Sayyidah Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai nabi, Ruqayyah lahir. Ia menikah dengan Utsman bin Affan. Sayyidah Ruqayyah meninggal tepat pada hari perang Badar terjadi. 5. Sayyidah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad. Ia pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Hingga pada suatu ketika, Ruqayyah meninggal dunia, dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum pada bulan Rabiul Awal. Mereka hidup bersama tanpa seorang anak pun, sampai Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Syaban. 6. Sayyidah Fatimah. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad. Namanya pun memiliki arti, Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Makkah. Ia menikah dengan sepupunya, Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. 7. Sayyidina Ibrahim. Ibrahim merupakan anak bungsu dari Nabi Muhammad dari pernikahannya dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Namun, Ibrahim pun akhirnya meninggal dunia. Itulah ke-7 putra-putri Rasulullah yang akan dibahas pada kesempatan ini tentang sejarah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab binti Nabi Muhammad merupakan salah satu tokoh dalam Islam. Sebagai anak yang paling besar, Zainab terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga hingga mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, Zainab belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Beliau terkenal pribadinya yang setia dan hati yang tulus ikhlas. Sayyidah Zainab binti Muhammad Rasulullah, ketika sudah memasuki umur yang cukup untuk dinikahkan, ia dilamar oleh seorang lelaki, bernama Abu Al-Ash bin Rabi. Lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Sayyidah Zainab, dan membawa pasangan ini hingga ke pelaminan. Pernikahan antara Zainab dengan Abu Al-Ash dilakukan sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul. Pernikahan di antara keduanya menghasilkan keturunan 2 orang anak yaitu Ali dan Umamah. Ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, Zainab merupakan salah satu orang yang akan mengimaninya. Berbeda dengan suaminya Abu Al-Ash, suami Zainab sulit untuk meninggalkan agamanya. Perbedaan keyakinan ini mendatangkan masalah yang tidak mudah untuk dipertahankan. Sehingga Zainab lebih memilih untuk memeluk dan berjuang dalam agama Islam. Sedangkan suaminya tetap memilih kepercayaan lamanya dan hidup dalam kemusyrikan. Karena memang suami dari Zainab memilih untuk tidak berjuang di jalan Allah, ia pun tergabung ke dalam pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar,
kekalahan kaum Quraisy mendapatkan Abu al-Ash menjadi tawanan umat Islam. Keadaan pada saat itu pun tegang karena Abu al-Ash merupakan menantu dari Rasulullah. Dan ia menjadi tawanan perang. Kaum Quraisy pun berencana untuk mengirimkan utusan pengganti dari Abu al-Ash ke tawanan yang lain. Zainab pun sama, ia mengirimkan kalung hadiah pernikahan dari ibunya kepada Abu al-Ash, suami yang ia sangat cintai sebagai bentuk dari tebusan. Melihat Zainab melakukan hal ini, akhirnya Rasulullah merasa iba. Beliau lalu bersabda, "Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abu al-Ash ibn Rabi, serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silahkan kalian melakukannya." Para sahabat pun menjawab bahwa mereka dapat melepaskan Abu al-Ash. Kemudian Abu al-Ash akhirnya terbebas dari status tawanan dan tebusannya pun dikembalikan kepada Zainab. Selepas dipulangkannya Abu al-Ash, Rasulullah pun membuat kesepakatan dengannya, di mana Rasulullah berkata bahwa Abu al-Ash harus menceraikan Zainab. Jika ia mau tetap bersama Zainab, maka ia harus memeluk agama Islam. Namun ternyata Abu al-Ash tetap teguh pendirian dengan memeluk kemusyrikan. Pilihan Abu al-Ash membawa perpisahan di antara Zainab dengannya. Mereka pun akhirnya berpisah dan keduanya sangat sedih atas perpisahan yang terjadi. Waktu pun berlalu, Zainab tinggal di Madinah bersama Rasulullah selama 6 tahun. Selama waktu itu juga ia tidak pernah berhenti berdoa agar Allah dapat membalikkan hati Abu al-Ash agar mau memeluk Islam. Suatu saat pada tahun ke-6 Hijriyah, Abu al-Ash pergi untuk berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan kembali pulang, ia bertemu dengan pasukan Rasulullah. Mereka meminta semua harta yang dibawa, lalu Abu al-Ash pun memberikannya. Hal ini tentu saja membuat Abu al-Ash merasa gundah karena ia tidak lagi memiliki harta. Harta orang lain yang dititipkan kepadanya pun sudah habis. Dengan suasana hati yang seperti itu, ia lalu teringat dengan mantan istrinya yaitu Zainab. Abu al-Ash pun secara diam-diam menghampiri Zainab ke Madinah. Ia meminta tolong kepada Zainab agar hartanya dapat dikembalikan serta ia diberi perlindungan. Tanpa berpikir panjang, Zainab pun dengan ikhlas memberikan perlindungan kepada Abu al-Ash. Tak ada rasa dendam sedikit pun dalam hatinya. Saat waktu fajar tiba, di mana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pergi ke masjid sambil mengumandangkan takbir. Terdengar suara di balik dinding yang mengatakan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah melindungi Abu al-Ash. Ia sekarang berada dalam perlindungan dan pengamananku." Suara itu pun merupakan suara Zainab. Selepas salat subuh, Rasulullah menghampiri putrinya tersebut, dan mengatakan bahwa Abu al-Ash tidak bisa lepas begitu saja. Selain itu Abu al-Ash juga sudah tidak halal baginya serta merupakan orang musyrik. Atas kejadian ini Sayyidah Zainab merasa sedih, karena tidak bisa melindungi mantan suaminya Abu al-As. Di satu sisi Sayyidah Zainab teguh dengan keyakinan agamanya, dan di sisi lain Sayyidah Zainab merasa iba, tak dapat menolong mantan suaminya, akhirnya keduanya pun berpisah kembali. Kemudian diriwayatkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriyah, Abu al-Ash kembali ke Madinah. Dia ke Madinah dalam keadaan sudah beragama Islam. Ia kemudian menemui Zainab dan meminangnya untuk yang kedua kalinya. Ia kemudian dipersatukan kembali dengan Zainab,
dan menjalani hubungan pernikahan yang islami. Perilaku Zainab kepada suaminya sangat dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia harus berpisah karena keadaan di mana Zainab harus memenuhi perintah Allah. Tetapi hal tersebut tidak menutupi sikap ketulusan dan kesetiaan kepada sang suami. Zainab masih mau memberikan perlindungan kepada suaminya. Sosok Sayyidah Zainab merupakan teladan yang indah, karena telah menunjukkan rasa setia, ketulusan cinta, serta iman yang kuat seorang istri kepada suami. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua pasangan ini hidup bahagia dalam naungan ridhonya. Sayyidah Zainab binti Muhammad meninggal tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Beliau wafat di Madinah pada usia 29 tahun, dalam keadaan sakit, dan dimakamkan di pemakaman Janatul Baqi, kota Madinah. Demikianlah riwayat Sayyidah Zainab binti Rasulullah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.